Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para guru-guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan, apa itu tarekat? Seperti itu Tuan Guru. Mohon jawaban dari Tuan Guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kami lebih mengenal lagi apa itu tarekat. Kami lebih betul-betul mengenal betul sebetul-betulnya apa itu tarekat. Mohon bimbingannya Tuan Guru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarekat itu kalau kita ambil dari bahasa secara lugha adalah jalan. Artinya jalan yang pernah dikerjakan sama Rasulullah, itu kita ikuti. Apakah kita bisa ketemu dengan Rasulullah? Memang kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi pekerjaan itu seperti tadi itu, pekerjaan itu, zikir kita tadi itu, Rasulullah mewariskannya kepada para sahabat. Yang tadi silsilah tarekat kita itu daripada Sayyidina Ali, sahabat itu, yang kemudian diberikan kepada para sahabat sampai para tabi'in, sampai kepada ulama salaf, ulama khalaf, sampai kepada mursyid atau guru-guru tarekat atau guru-guru ruhaniyah, yang mereka itu betul-betul mengikuti pekerjaan daripada guru-gurunya yang sampai bersambung kepada Rasulullah. Ini dari kita, seperti kita, saya terima nih, ini begini tarekat itu, jumlah bilangannya atau hitungannya nggak boleh ditambah atau dikurang, tata caranya juga, bahkan duduknya, intonasinya, gerakannya itu diikuti. Itu namanya tarekat. Jadi tidak semau kita. Kenapa? Karena para sahabat ketika dia itu menerima apa yang diajarkan sama Rasulullah, tidak seperti kita orang di zaman sekarang. Kenapa begitu? Banyak bertanya. Tapi sahabat pada saat itu sami'na wa ata'na. Jadi dia terima, langsung dia kerjakan karena taatnya. Jadi pekerjaan kita ini yang langsung berkalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tarekat. Ada lagi yang mau tanya? Masih kurang jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Guru, kami ingin bertanya, apakah kemursidan itu bisa diwariskan? Kalau seorang tuanya itu sudah mursid, apakah otomatis anaknya juga sebagai mursid? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kemursidan itu bisa diwariskan? Maksudnya begitu? Kalau kita berbicara warisan, yang bisa kita wariskan itu berupa harta benda. Misalkan kita mau meninggal nih, ya meninggal,
apa yang kita miliki, rumah, tanah, kendaraan kita, itu bisa kita wariskan. Atau kita punya sekolahan, bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Atau kita punya pondok juga, bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Kemudian juga jabatan bisa kita wariskan. Kan kalau raja itu, raja biasanya langsung diwariskan. Kalau dia mangkat itu dia diwariskan kepada putranya yang pertama. Putranya yang pertama meninggal, digantikan lagi sama putranya yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau berbicara tentang warisan, itu adalah harta ataupun jabatan yang bisa diwariskan. Tapi kalau kemursidan, berarti disebut mursyid, guru. Kita sebut seorang guru, ustadz atau kiai saja, mereka itu menuntut ilmu dengan susah payah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi wajib dia itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahkan Rasulullah pernah pula bersabda, utlubul ilma walau bisin. Itu saking wajibnya menuntut ilmu, jadi mesti dituntut, mesti dicari, capek-capek. Jadi kemursidan tidak bisa itu diwariskan. Kenapa tidak bisa diwariskan? Tadi satu, dia itu mesti orang itu menuntut ilmunya dulu, belajar dulu dia itu tarekat. Nggak bisa tiba-tiba jadi mursyid, belajar dulu dari tarekat. Dari seorang mursyid, sebelum dia jadi mursyid, jadi mustasyid dulu, dia itu jadi murid dulu. Jadi murid, dia itu menempa menuntut ilmu sekian tahun, begitu. Kenapa kemursidan itu tidak bisa diwariskan? Mursyid itu bukan diangkat oleh orang. Artinya kalau ustadz nih, ustadz, kan kita kalau di kampung kebiasaan kita, kalau dia sudah bisa pulang dari pondok pesantren aja dipanggilnya ustadz kan, ya kan, udah ustadz, udah ngajar, udah jadi guru, naik lagi banyak muridnya jadi kiai dia. Jadi pangkat derajat kiai atau ustadz itu pemberian orang umum, orang awam banyak memanggilnya karena diketahui. Tapi kemursidan itu tidak bisa diangkat oleh kemauan seseorang, begitu. Dan keberadaannya pun tidak diketahui karena memang disembunyikan. Andai kata mereka itu kelihatan, nampak, ketahuan, memang sudah waktunya mereka itu dibuka, begitu. Lalu siapa yang mengangkatnya? Kemursidan itu diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mengangkat seseorang itu menjadi mursyid adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berbeda pengangkatan kemursidan dengan kewalian. Kalau wali itu yang mengangkat seseorang menjadi aulia ilah, itu adalah Nabi Allah Khidir. Jadi Nabi Allah Khidir yang mengangkat seseorang itu menjadi waliullah. Tapi yang mengangkat seseorang itu menjadi mursyid
kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa diwariskan itu. Kan ada orang-orang kadang-kadang yang mengaku begitu karena bapaknya, misalkan bapaknya itu jadi kiai, anaknya pengen diangkat juga jadi kiai. Ya kayak di mana tuh ya, di tanah Jawa, di Indonesia kan begitu kebanyakan. Padahal ilmunya belum sama seperti bapaknya. Kalau bukan jadi ustadz atau kiai bisa saja seperti itu, karena itu pelajaran syariat juga. Tapi kalau yang namanya mursyid, kenapa Rasulullah ada sudah. Lah inilah ruhaniyah. Nah, jadi ruhaniyah. Jadi Rasulullah mengangkat secara ruhaniyah. Secara rohani, jadi Rasulullah lah yang mengangkat, entah itu lewat mimpi, ya bertemu, karena alam mimpi itu kan pertemuan antara dua alam, ya, alam ruhaniyah dan alam hati, alam ruh. Jadi mimpi itu pertemuan dua alam itu. Jadi seperti itu, tidak bisa. Jadi kalau kemursidan itu tidak bisa diwariskan. Yang bisa diwariskan adalah harta. Mau tanah kita selebar-lebarnya, tanah orang tua kita yang sudah meninggal, ataupun ya sekolahan sebesar-besarnya sekolahan, nah itu diwariskan menjadi warisan. Tapi ilmu mesti dituntut. Seorang guru, seorang mursyid mesti menuntut ilmu. Tuh, jadi capek-capek seperti itu. Dan kalau kemursidan itu diwariskan terlalu enak. Loh, kok terlalu enak? Iya, terlalu enak. Berarti tidak ada estafet lagi. Tidak ada estafet. Artinya silsilah sanad tarekat yang kita pegang, guru-guru kita itu tidak berlaku. Karena harus diwariskan sama anak-anaknya. Berarti tidak berlaku kan? Tapi karena kemursidan itu Rasulullah yang mengangkatnya, maka estafet kepemimpinan, pembayatan secara ruhaniyah yang dirahasiakan oleh Allah. Tuh. Mudah-mudahan kita bisa pahamin ya. Amin.